Kericuhan antara pengunjuk rasa dan polisi terjadi saat puluhan mahasiswa dan warga tiba di depan Mapolres Goa, Sulawesi Selatan, Kamis sore. Aparat kepolisian yang kesal karena pengunjuk rasa menggeber-geberkan suara motornya di depan Mapolres Goa berusaha menghentikan aksi mahasiswa itu dengan menyita kendaraan. Akibat hal itu, aksi saling tarik kendaraan dan saling dorong pun tak terhindarkan. Seorang mahasiswa yang dianggap sebagai provokator pun langsung diamankan petugas. Untuk menghindari kericuhan meluas, aparat Polres Goa berusaha menenangkan mahasiswa dan mengizinkan menyampaikan orasi. Aksi para mahasiswa dan warga ini dilakukan menyusul adanya isu yang beredar bahwa oknum LSM yang melakukan penipuan dan penggelapan mobil rental meminta penangguhan penahanan. Gerakannya teman-teman di sini adalah adanya aduan masyarakat bahwa terjadi penipuan oleh pelaku atas nama Iksan dan Tika, yang kemudian beredar wacana di lapangan bahwa beliau ternyata dilakukan penangguhan. Beliau dilepaskan padahal tidak sesuai dengan regulasi yang hadir. Sementara itu, aparat Satreskrim Polres Goa membantah jika oknum LSM yang menjadi tersangka penipuan mendapat penangguhan penahanan. Tidak benar adanya penangguhan, karena jangankan penangguhan, permohonan penangguhan pun kami belum terima dari pihak tersangka atau kuasanya atau pengacaranya. Meski terjadi kericuhan, para pendemo akhirnya melanjutkan aksinya dengan berorasi di depan Mapolres Goa dan membubarkan diri dengan tertib. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Aksi saling dorong terjadi antara pengunjuk rasa dan petugas saat sejumlah massa mencoba menerobos pagar rumah dinas PJ Bupati Buton di Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Mereka mencoba masuk untuk menemui PJ Bupati Buton, Basiran. Namun sayangnya PJ Bupati Buton saat itu tidak ada di rumah dinasnya, dan hal ini membuat pendemo kesal. Diketahui aksi unjuk rasa ini bukan yang pertama kali dilakukan. Dalam aksinya, massa meminta agar Mendagri menarik PJ Bupati Buton, Basiran, dari jabatannya, serta tidak memperpanjang masa jabatannya yang akan habis di bulan Agustus mendatang. Pasalnya, pengunjuk rasa menilai kebijakan yang dibuat oleh PJ Bupati Buton, Basiran, tidak pro terhadap rakyat Buton. Tadi meminta ke Mendagri agar segera menarik saudara Dr. Basiran sebagai Bupati Buton. Berbagai macam kebijakannya kami pandang sangat kontroversial, bahkan menciptakan kondisi yang lagi tidak kondusif. Di tahun politik ini mestinya dia mampu bekerja sama dengan pihak-pihak Forkopimda dengan cara duduk bersama berafiliasi agar kemudian daerah ini tercipta kondisi yang kondusif. Saat unjuk rasa, pendemo melakukan aksi bakar ban di beberapa titik sehingga menyebabkan asap tebal. Selain itu, mereka juga membakar foto PJ Bupati Buton dan menyegel rumah dinas sebagai tanda kekecewaan. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kepanikan melanda warga di Desa Danyang, Kecamatan Purwodadi, Gerobokan, Jawa Tengah, Kamis malam. Dengan alat seadanya, mereka berusaha memadamkan api yang melalap 2 rumah. 3 mobil damkar yang dikerahkan sempat kesulitan menjaga lokasi karena akses jalan yang sempit. Sebelum kebakaran terjadi, sempat terdengar ledakan dari atap rumah yang diduga akibat korsleting listrik. Tak lama kemudian, ledakan kembali terdengar yang diduga berasal dari tabung LPG. Waktu kejadian ada orang di rumah? Ada, anaknya ini di dalam nih, pemiliknya di dalam. Oh gitu. Di dalam rumah. Ada suara ledakan juga gitu waktu itu? Ya, tangki gas. Tabung ya? Tabung. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Penghuni rumah selamat namun mengalami trauma dan dievakuasi ke rumah tetangga. Selain 2 rumah, 2 motor dan uang tunai 10 juta rupiah juga ludes terbakar. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Kebakaran melanda 13 ruko di kawasan Pasar Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Warga panik berusaha menyelamatkan harta benda mereka dari kobaran api. Tak hanya ruko pakaian dan sembako, 1 mobil dan 3 motor juga ludes terbakar. 4 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api.
Dengan dibantu warga, api berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian. Di mana dalam musibah ini itu mengalami kerugian berupa terbakarnya 13 ruko di lokasi dan juga terbakarnya 1 buah mobil Toyota Altis dan 3 buah sepeda motor. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu ruko. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Surandar, iNews melaporkan. Jauh hari, saya mengakui saya bersalah melakukan KDRT, memukuli istri saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena telah menjadi viral dikarenakan saya hilang. Di hadapan polisi dan publik, Budianto Jauhari asal Serpong, Tangerang Selatan meminta maaf karena telah menganiaya sang istri yang sedang hamil. Ia menyatakan hilaf pada saat melakukan kekerasan terhadap rumah tangga pada istrinya. Pelaku menganiaya sang istri karena emosi setelah korban menuduhnya melarikan anak dan berselingkuh dengan perempuan lain. Fakta lain terungkap dari hasil pemeriksaan urin oleh polisi. Polisi menyatakan Budianto positif metafetamin atau sabu-sabu. Ia diduga dalam pengaruh narkoba saat menganiaya korban. Tersangka ini setelah kita lakukan cek urin, hasilnya positif narkoba yaitu metafetamin. Jadi mungkin pada saat melakukan kejahatannya, tersangka masih dalam pengaruh narkoba. Budianto menganiaya istrinya yang sedang hamil 4 bulan pada Rabu 12 Juli lalu dan dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan. Meski sempat ditetapkan sebagai tersangka, Budianto dilepaskan keesokan harinya setelah diperiksa. Ia pun menghilang usai menjalani wajib lapor. Budianto, pelaku KDRT yang sempat buron, akhirnya ditangkap Polres Tangerang Selatan. Budianto ditangkap saat bersembunyi di salah satu apartemen di kawasan Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Pengadilan Negeri Kota Depok Kamis siang menggelar sidang putusan terkait kasus bapak bunuh anak dengan terdakwa Rizky Noviandi Ahmad alias Kiki. Hakim memutuskan Kiki tetap menjalani hukuman mati sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. JPU Kejari Depok Alfadera apresiasi putusan hakim dan menilai telah sesuai dengan undang-undang. Kita simpulkan dari putusan tersebut dapat nilai bahwa perbuatan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan yang luar biasa, sebagaimana pertimbangan oleh majelis hakim yang menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa itu di luar batas kemanusiaan. Sementara terkait putusan itu, kuasa hukum terdakwa mengaku akan mengajukan banding. Oleh karena itu, baik klien kami maupun kami juga tentunya dengan putusan hukuman mati ini kami akan mengajukan upaya hukum banding, ya, karena memang itu merupakan hak daripada klien kami. Kiki tega membunuh anak perempuannya yang berusia 11 tahun di rumahnya di klaster Pondok Jati Jajar, Tapos, Depok, Jawa Barat pada 1 November 2022 lalu. Tidak hanya anaknya, Kiki juga aniaya istri hingga kritis dan kini alami cacat permanen. Kiki mengaku nekat melakukan aksinya karena tidak terima akan diceraikan istri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. CCTV merekam aksi seorang pria datang dan duduk di atas sepeda motor menggunakan kunci letter T, merusak stang sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan permukiman Gang Pesing, Koneng, Kedoya Utara, Jakarta. Pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. Saat itu korban sedang menginap di rumah tetangganya yang tak jauh dari rumah. Ketika bangun subuh, pemilik sepeda motor kaget melihat motornya tidak ada. Kan habis pulang dari nginep di rumah teman di sana deket sih. Nah pulang orang pulang sholat subuh. Pas saya lihat kok motor saya nggak ada. Terus saya nyari dong kemana-mana. Pas lihat CCTV dicuri orang di maling. Hal serupa juga terjadi di Duren Sawit, Jakarta. Saat CCTV merekam dua pencuri motor yang datang ke RT 07 RW 10, Kampung Sumur Klender, Duren Sawit, Jakarta. Keduanya memarkirkan kendaraannya dan turun untuk memantau situasi sekitar. Saat salah satu pelaku mengawasi keadaan, satu lainnya langsung melancarkan aksinya dengan cara merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T. Hanya dalam hitungan detik, keduanya mampu menggasak motor tanpa diketahui. Diduga kedua pelaku telah membuntuti korban mulai dari jalan raya hingga korban pulang ke rumah. Setelah kejadian, korban langsung membuat laporan kehilangan ke petugas kepolisian sektor Duren Sawit dan berharap agar polisi dapat cepat menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan warga yang mendadak punya utang dan dirugikan dalam kasus pinjaman fiktif oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Warga yang terkena tagihan fiktif tersebut besarannya bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga 2 juta rupiah. Pihak PNM akan bertanggung mengenai persoalan tersebut setelah ada kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan verifikasi. Kita sedang melakukan verifikasi dulu Pak, berapa jumlah korban yang merasa dirugikan itu Pak. Nah kemarin udah aparat sama kepolisian dan segala macam. Kita siap sih bertanggung jawab apapun Pak. Saya belum bisa pastikan karena jumlahnya masing-masing berbeda. Tapi mencapai ratusan Pak? Yang terindikasi sebenarnya 400 nasabah, tapi yang baru lapor 150. Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan pihaknya pun belum bisa memastikan nilai kerugian dari para korban. Ini masih terus dilakukan pendalaman terkait dengan berapa jumlah pasti korban maupun pihak yang dirugikan. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan kepada kami, pihak kepolisian, karena ini juga menjadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sekiranya akan masuk. Sebelumnya, ratusan warga Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut ramai-ramai mendatangi salah satu bank. Mereka mengaku kesal karena ditagih utang oleh petugas, padahal mereka merasa tidak pernah mengajukan atau menerima dari dana PNM.
Diduga kasus ini dilakukan oleh oknum yang sengaja mencuri data pribadi warga berupa kartu tanda penduduk untuk dijadikan jaminan utang. Kaget, kenapa kok bisa data pendudukan bisa tersebar? Kalau ibu tidak merasa ya? Tidak merasa, soalnya nggak pernah gitu ikut-ikutannya gitu ya, berjanji nggak pernah. Usai mendapat laporan, pihak desa kemudian mendata nama-nama warga yang terkait kasus ini dengan dibantu dari pihak kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Ainus melaporkan. Dari rekaman video amatir terlihat warga dihebohkan dengan robohnya sebuah pagar tembok milik kantor Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga pun kemudian bahu-membahu berupaya membongkar tembok tersebut setelah mendapatkan informasi adanya seorang pria yang tertimpa tembok setinggi 1,5 meter dengan panjang 5 meter. Setelah 1,5 jam proses pembongkaran tembok, akhirnya korban ditemukan tewas dengan posisi badan terlipat. Ternyata di balik rubuhan kantor itu ada warga atau ada orang yang tertimpa. Ya. Itu di mana kondisi korban yang tertimpa itu? Kondisinya tertimpa tembok dan dalam kondisi meninggal dunia sehingga dilakukan evakuasi. Paksa tembok evakuasinya dengan cara temboknya dilubangi kemudian untuk mengangkat mayatnya. Kemudian jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros untuk dilakukan identifikasi. Pasalnya di tubuh korban tidak ditemukan identitas. Ketika melakukan identifikasi, teman-teman dari Polsek Mandai dan Inafis Polres Maros, piket reskrim, piket intel bersama Babin melakukan identifikasi, dan dari hasil identifikasi itu korban itu inisial I. Atas nama siapa sih Dan? Atas nama Iqbal. Usianya berapa sih Dan? Usia kurang lebih 20 tahun. 20 tahun Dan. Untuk orang tuanya sendiri gimana Bang? Apakah sudah ditahu sama orang tuanya atau gimana? Sementara ini pihak Polres Maros dan Polsek Mandai sementara menghubungi pihak dari keluarganya. Tembok pagar samping kantor Kelurahan Bontoa ini roboh pada Rabu malam pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saat kejadian terdengar suara gemuruh. Namun robohnya tembok ini baru diketahui pada Kamis pagi tadi. Diduga korban tertimpa tembok pagar setelah melintas di samping kantor kelurahan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Sidang lanjutan penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan rekannya kembali digelar hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli dari Rumah Sakit Mayapada yaitu Dr. Yeremia Tatang, merupakan dokter yang merawat David Ozora saat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Sehingga kehadirannya dalam sidang lanjutan ini untuk menemui titik terang keadilan bagi David Ozora. Jadi sebenarnya kan sidang hari ini kan untuk menilai kondisi si David dari awal masuk sampai dia pulang. Yang memang ini kan kondisi memang trauma berat dan memang kondisinya membaik pun juga melalui treatment yang sudah cukup lumayan banyak. Yang sekarang sih fokusnya dia sih menjalani terapi dulu untuk memaksimalkan fungsi yang sudah ada yang hilang. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, memastikan apa yang disampaikan oleh Dr. Tatang adalah fakta medis terkait kondisi David Ozora usai mendapatkan penganiayaan dari Mario Dandi dan rekannya. Dengar lebih detail lagi, terutama kenapa kita akan kejar terus, karena memang kalau fokus kita adalah bagaimana David ini bisa kembali normal, tetapi menghadapi sebuah fakta yang Dokter Tatang aja menyampaikan ini kalau balik 100% susah. Dan sampai saat ini juga masih fisioterapi kan. Kalau tadi misalnya dengar pengacara-pengacaranya yang pada nanya, yang ada yang malah mau nyalahin kuman, nyalahin bakteri, nyalahin penanganan rumah sakit sebelumnya, tadi patah semua melalui keterangannya Dokter Tatang. Sebelumnya, David Ozora menderita cedera otak akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan harus dirawat selama 53 hari di Rumah Sakit Mayapada. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Anugrah Ainus melaporkan.
kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang ya? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Ya pemirsa, kedatangan para korban guna menanyakan perkembangan kasus dugaan mafia tanah yang telah dilaporkan sebelumnya. Laporan telah dibuat pada tanggal 25 Oktober 2022 lalu dan mengapresiasi Kapolda Metro Jaya yang telah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan dan telah menetapkan tersangka terhadap MDA selaku pelaku pemalsuan sertifikat tanah. Korban menyayangkan keputusan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan permohonan pelaku menjadi tahanan kota sehingga pelaku masih berkeliaran sejak Februari 2023. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah bisa hadir di tempat ini. Itu ada istri pertamanya yang memang juga pernah menawarkan tanah itu. Namun kami berharap proses penegakan hukumnya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Karena ada pelaku lainnya yang masih berstatus. Polda Metro Jaya menetapkan 12 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sindikat penjualan ginjal jaringan internasional di Kecamatan Tarumaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari 12 tersangka itu, 1 diantaranya merupakan oknum anggota Polri. 12 tersangka itu memiliki peran berbeda. 9 diantaranya merupakan sindikat dalam negeri yang berperan menampung para korban. Kemudian 1 tersangka merupakan sindikat luar negeri yang menghubungkan dengan pihak rumah sakit di Kamboja. Sementara 2 tersangka lainnya merupakan oknum anggota Polri, Aibda M, dan oknum imigrasi berinisial AH. Aibda M berperan menghalangi proses penyidikan dan membantu sindikat untuk bisa lolos dari kejaran petugas. Ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan, yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat yang pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian, dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak di... Pembangunan ruas Jalan Tol Bengkulu Taba Penanjung menelan dana 4,8 triliun rupiah. Ruas tol ini merupakan bagian dari ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau. Jokowi berharap tol ini mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, daya saing Bengkulu juga diharapkan dapat meningkat. Harapkan sekali lagi ini akan men-trigger ekonomi daerah karena mobilitas logistiknya lancar, inflasinya menjadi turun, harga-harga menjadi turun, larinya ke sana. Jadi masyarakat akan merasakan mobilitasnya menjadi lebih cepat dari yang sebelumnya. Saya kira inilah
fungsi yang namanya infrastruktur, baik jalan tol, baik airport, baik seaport, semuanya adalah ke daya saing logistik, kelancaran logistik, kemudian larinya ke harga. Tan Sakarudin, warga Jalan Bakti Husada 6, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu, mendapat kejutan berupa hadiah 1 unit sepeda motor dari program Gebiar Promo MNC Finance cabang Bengkulu periode bulan Juni. Motor yang diantarkan langsung ke rumahnya ini diterima oleh perwakilan keluarga. Tercatat, Tan Sakarudin telah menjadi nasabah PT MNC Finance sejak 6 tahun terakhir dan memiliki catatan yang baik. Gebiar Promo MNC Finance yang telah berkenan memberikan 1 unit motor, tentunya kami bersyukur dan berterima kasih. Mudah-mudahan ini suatu kebanggaan kami dan bisa untuk beraktivitas kami sehari-hari. Ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah-nasabah terpilih kami yang sudah mempercayakan MNC Finance, terutama MNC Finance cabang Bengkulu. Melalui program ini diharapkan PT MNC Finance cabang Bengkulu terus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan siap bekerja sama dengan masyarakat Provinsi Bengkulu. Tidak menutup kemungkinan untuk nasabah-nasabah yang lain juga di Bengkulu. Makanya melalui program ini kami tunjukkan bahwa MNC siap tumbuh kembang bersama rakyat Bengkulu. MNC Finance berkomitmen terus memberikan apresiasi kepada nasabah terpilih yang sudah mempercayakan MNC Finance sebagai solusi keuangannya. Dari Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Warga dikejutkan dengan munculnya asap tebal dari lapak barang bekas milik Tarijo dan Tanto, warga Jalan Kampung Gaga RT 6 RW 4 Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Ternyata lapak barang bekas tersebut terbakar pada Kamis siang tadi. Banyaknya material dari plastik membuat api cepat membesar dan membakar nyaris seluruh bangunan dan isi lapak barang bekas. Sebanyak 70 personel damkar dari Sudin Kebakaran Jakarta Barat berupaya memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar menerjunkan 14 unit mobil pemadam. Diduga kebakaran dipicu dari arus pendek listrik. Ada korsleting listrik, tiba-tiba kebakar, percikan api, itu mulainya gitu-gitu. Sama di sini juga tadi ada percikan api juga, kabel itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pekerja pemulung terancam kehilangan pekerjaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran yang terjadi di Pulau Buluh, Batam, Kepulauan Riau. Dalam rekaman tersebut terlihat api semakin membesar dan menghanguskan rumah warga yang berada di bibir pantai. Rumah warga yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar ke rumah warga lainnya. Akibat peristiwa ini 10 unit rumah warga yang berada di pesisir pulau hangus dilahap si jago merah. Sementara 1 orang warga tewas lantaran terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Lambatnya proses pemadaman terjadi karena di wilayah Pulau Buluh tidak ada alat pemadam kebakaran dan unit petugas damkar. Maunya masyarakat tadi portable yang pemadam pompa airnya bisa dibawa kemana-mana. Oleh Pak Azman mungkin katanya itu agak repot. Kenapa? Karena memindahkan satu gensetnya satu pompa ke tempat lain. Jadi saran beliau tadi memasang instalasi. Misalnya berapa meter ada satu instalasi, berapa meter satu instalasi. Sehingga nanti kalau ada kebakaran, pompa ini hanya tinggal menyocok ke instalasi itu aja, selesai. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini, sementara jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Batam. Di Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Naiki mobil tahanan, saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman,
setiap Rabu pukul 9 malam. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. Beragam informasi selama satu pekan terakhir telah kami siapkan dan kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel akhir pekan selengkapnya. Kita awali informasi pada pekan ini pemirsa, kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan PSI Lautan, Kelurahan 36 Ilir, Palembang. Diduga api berasal dari setobok di salah satu rumah warga hingga menghanguskan 9 rumah dan 19 bedeng warga. Warga lorong Masjid Romania, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Kandus, Palembang panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka saat melihat api yang terus membesar dari salah satu rumah warga yang berada di pinggiran Sungai Musi, Palembang pada Rabu pagi. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga sempat kesulitan lantaran sempitnya akses menuju lokasi kebakaran. Api dapat dikuasai setelah pemadam dilakukan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dibantu warga dari darat dan pemadaman dari sungai menggunakan kapal. Api yang diduga berasal dari rumah bedeng cepat membesar dan menyambar rumah warga lainnya, membuat warga panik sehingga tidak sempat membawa barang-barang dari rumahnya. Sebelah rumahnya katanya pas dia istirahat goleng kan, tiba-tiba ada suara ledakan katanya. Suara ledakan tuh tiba-tiba nyambar apinya, kita kurang tahu, itu dikunci. Kurang tahu api itu berasal dari mana, apa dari kompor, apa dari listrik, kurang tahu kami. Terus sampai besar-besar kita udah tahu lagi ceritanya. Berapa rumah itu, Bu? Kalau beda sih 16 ya. Api diduga dari setopok dari salah satu rumah warga. Akibat kebakaran tersebut, 9 rumah dan 19 bedeng hangus terbakar. Untuk dugaan untuk sementara masih selidiki, namun ada dugaan itu ada dari korsleting listrik dari salah satu rumah atau bedeng yang diakibatkan kita masih selidiki nanti penyidikannya, sehingga meledak menurut keterangan saksi, meledak kemudian menyambar di rumah-rumah sekitarnya. Setobok TV ya Bang? Setobok TV? Dugaannya seperti itu. 16 bedeng. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran itu, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, 4 unit rumah di kawasan Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu terbakar hebat. Kebakaran itu membuat warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Kebakaran di Kelurahan Saung Naga, Batu Raja Barat. 4 unit rumah panggung di kawasan Kelurahan Saung Naga, Batu Raja Barat terbakar. 2 unit rusak berat dan 2 unit lainnya rusak ringan. Peristiwa ini sontak menggemparkan warga sekitar, terlebih kawasan ini merupakan kawasan padat penduduk. Warga yang mengetahui ada kobaran api sontak secara beramai-ramai berusaha memadamkan api. Beruntung, kebakaran tidak meluas ke pemukiman padat penduduk lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit kendaraan pemadam dan 50 personil pemadam. Untuk sementara waktu yang terdata oleh kita itu ada 4 unit, 2 rusak berat dan 2 rusak ringan seperti itu. Apakah ada korban, Pak? Sejauh ini belum ada. Tadi memang kita ada ragu karena katanya ada yang sakit tadi, ada yang sakit. Nah, cuman rupanya sudah diamankan sebelumnya yang sakit itu seperti itu. Pak, dugaan sementara. Penyebab kebakaran belum diketahui dan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran tersebut. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Warga di Kabupaten Ogan Komering Ilir digegerkan dengan adanya semburan gas yang keluar dari sumur bor yang baru digali. Sumur bor itu mengeluarkan percikan api hingga masyarakat pun dihimbau untuk waspada.
Masyarakat desa Bulu Cawang, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki digegerkan dengan adanya sumur bor yang mengeluarkan semburan gas. Semburan gas itu juga mengeluarkan percikan api jika disulut dengan korek api. Hal itu berawal saat pemilik tanah hendak membuat sumur bor untuk membuka usaha pabrik tahu. Namun justru sumur bor yang dibuat mengeluarkan semburan gas dan berbau. Ketika disulut dengan korek api pun ternyata sumur bor itu juga mengeluarkan percikan api. Diduga kuat sumur bor itu mengandung gas. Merasa takut akhirnya pemilik tanah menghentikan aktivitasnya membuat sumur bor tersebut. Bahkan pemerintah desa telah menginstruksikan untuk menutup sementara lokasi sumur guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sumur untuk tahu itulah, kalau masang ledeng di sini jarang hidup deh. Makanya nak bersumur biar banyunya terus kan, tidak mati-mati. Banyak kalau punya ini banyak kebutuhan banyu kalau tahu tuh kan. Jadi ini kapan ya pertama kali wong ini ngebor itu? Seminggu. 4 hari ya kali. 4 hari yang lalu. 4 hari musim hujan nanti 3 hari, 4 hari. Masyarakat di sekitar lokasi diimbau untuk waspada jangan sampai sumur bor mengancam keselamatan warga. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urusan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari
pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Bu, Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, pria asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kehilangan istri berselang 10 hari pesta pernikahan. Pengantin baru ini melaporkan kehilangan istrinya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Video ijab kabul masih tersimpan di ponsel Sutanto. Sutanto 46 tahun, pengantin pria asal Oku Timur yang melangsungkan pernikahan pada 6 Juli 2023 di Desa Sri Mulyo, Madang Suku 2, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Namun siapa sangka berselang 10 hari pesta pernikahan, istrinya yang bernama Vera 27 tahun menghilang. Dengan kuku masih berwarna merah inai, Sutanto mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Sutanto melaporkan kehilangan istri terhitung sejak 16 Juli kemarin. Di hadapan petugas, Sutanto sama sekali tidak mengetahui penyebab istrinya menghilang, termasuk orang tua Vera. Sutanto menjelaskan usai pesta pernikahan di kampung halaman 6 Juli kemarin, tanggal 11 Juli kedua pengantin berangkat ke Palembang untuk mengambil pakaian di kediaman orang tua Vera. Berencana hanya selama 2 hari di Palembang, Vera belum mau kembali ke Oku Timur dan akhirnya Sutanto sempat bertandang dan tidur di rumah sepupunya. Namun saat dijemput di kediaman orang tua Vera pada 15 Juli di Jalan Bali Makmur, Merah Mata, Banyu Asin 1, Sumatera Selatan, Vera menghilang, tidak diketahui keberadaannya termasuk orang tua Vera. Dari awal mulanya? Nah, dari kemarin tuh, dari dusun tuh dia ngajak ini ke Palembang. Alasannya itu ngambil baju. Nah, nyampe rumah itu, sampai di Palembang itu, aturan 2 hari, nyampe 5 hari. Alasannya itu diajak balik, belum nak balik. Kalau nak pergilah katanya duluan. Jadi kita pergi, ninggalkan dia. Iya, rumah itu pergi main tempat kakak, balik lagi sampai situ dia kata lagi di rumah. Sutanto mengatakan kalau istrinya masih ada niat untuk pulang, cepatlah pulang. Namun jika memang tidak ada niat kembali, cepat pulang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Banjir bandang yang menerjang Lahat lebih dari 2 bulan lalu masih menyisakan kerusakan. Salah satunya adalah jembatan Selangis, jalur alternatif Lahat Pagar Alam yang menjadi favorit pengendara minibus karena memangkas perjalanan lebih dari 30 menit. Jembatan Selangis yang terletak di jalur alternatif Gomai Ulu dari Lahat menuju Pagar Alam. Saat ini pangkal salah satu sisi jembatan hilang terseret arus air yang meluap saat banjir bandang yang menerjang Lahat belum lama ini. Kondisi ini dikhawatirkan akan memakan korban jika tidak segera diperbaiki, mengingat jalur ini merupakan jalur favorit pengendara minibus karena mampu memangkas waktu tempuh Lahat Pagar Alam lebih dari 30 menit. Lamanya penanganan serta masih adanya susulan hujan deras yang tidak menentu, ditambah kontur tanah yang berbukit, BPBD Lahat menghimbau masyarakat pengendara yang menggunakan jalur ini untuk selalu waspada dan menggunakan jalur utama jika cuaca mendung apalagi saat hujan deras. Hujan yang di wilayah Kabupaten Lahat masih cukup tinggi di beberapa akhir ini. Untuk itu kami menghimbau khususnya pengguna jalan dan masyarakat umum
untuk berhati-hati khususnya di Bumi Ulu. Masih ada bunga tanah yang masih mengalami kelongsoran dan juga ada badan jembatan yang masih penurunan. Sekali lagi berhati-hati melintasi jalan tersebut. Terima kasih. Pengendara yang masih melintasi jalan ini dapat menggunakan jembatan lama yang berada persis di sebelah dengan jembatan ini. Namun ukurannya lebih kecil dan nampak tak terawat, lantaran memang jembatan lama ini sudah tidak lagi menjadi fasilitas utama digantikan jembatan baru yang saat ini tidak dapat digunakan. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, jembatan penghubung antara desa Rawasari dengan sejumlah desa lainnya hampir terputus. Warga desa mengeluh karena akses untuk keluar masuk desa menjadi terhambat. Jembatan yang menghubungkan desa Rawasari dengan sejumlah desa tetangga rusak parah. Penyebab kerusakan dari jembatan tersebut karena usia jembatan yang sudah cukup tua. Kondisi ini menjadi persoalan cukup serius bagi warga desa karena jembatan tersebut merupakan akses yang paling cepat untuk menuju desa Rawasari. Hingga saat ini jembatan yang menjadi akses penghubung ke desa Rawasari belum ada perbaikan. Warga desa berharap untuk semua pihak terkait agar dapat mencarikan solusi terbaik. Ini rubuhnya kapan, Pak Dewan? Malam Senin, Minggu malam Senin, tanggal 9. Diketahuinya pagi, siang, sore? Pagi. Oh, pagi-pagi. Ini jalan poros apa jalan utama, jalan satu-satunya Pak Kades? Pak Dewan? Jalan satu-satunya dari desa Rawasari ke desa Sri Bunga. Bukan hanya aktivitas sehari-hari saja yang terkendala dengan rusaknya jembatan tersebut, perputaran ekonomi desa pun ikut lumpuh karena akses keluar masuk desa sangat sulit. Dari Oku Timur, Jadmiko, iNews melaporkan. BWF Across Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda.
Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya dia apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, akses jalan penghubung beberapa desa di Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin hancur dan berlubang. Pengendara terpaksa ekstra hati-hati saat melintas di jalan karena belum ada tanggap darurat atau perbaikan oleh pemerintah setempat. Pengendara roda 4 dan roda 2 harus hati-hati saat melintas di jalan yang hancur dan berlubang. Kondisi jalan ini semakin buruk jika tidak segera diperbaiki karena ribuan pengendara yang melintas jalan ini. Akses jalan hancur dan berlubang dan kedalaman lubang hingga 70 cm. Akses jalan ini penghubung puluhan desa dan sejumlah kecamatan di Musi Banyuasin. Warga yang melintas jalan tersebut terpaksa memilih jalan yang bagus menghindari laka lantas tunggal. Tak hanya pelajar, jalan ini alternatif penghubung ke jalan lintas Timur Sumatera. Warga juga resah lantaran akses jalan belum ada perbaikan. Jika hujan, jalan berlubang digenangi air. Saat ini pengendara roda 2 akan mandi debu setiap beraktivitas dari jalan ini. Warga meminta agar pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak agar tidak menghambat aktivitas warga dan berdampak pada perekonomian warga. Kecamatan Sekayu ke Teladan, lagi Kecamatan Ruang. Itu. Diperkira kak banyak yang dalam-dalam ada tak yang semeter dalamnya pak? Ada situ. Ada yang daerah situ. Jadi khawatir pak ya? Khawatir pak ya? Lah kemarin sih kak petomboran. Kacak 3-4 orang yang liwat. Rawan kecelakaan boleh pak? Oh rawan. Yo, dengan kondisi jalan ini susah dah yuk. Susah. Tiap hari lewat sini lah yuk. Harapannya yuk, cak mana yuk? Kondisi jalan kita hancur nih. Harus diperbaiki lah, biar jalannya ada kerataan. Diharapkan pada Dinas PUPR turun ke lapangan dan melakukan tanggap darurat agar akses jalan tidak terputus. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang, tepatnya di Kecamatan Gandus, berinovasi membuat kerupuk kemplang dari daun kelor. Wah, bagaimana ya bentuk serta cita rasanya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Daun kelor biasanya digunakan masyarakat sebagai tanaman yang bersinggungan dengan hal-hal mistis. Nah, akan tetapi, Ibu Asni, warga Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, memanfaatkan daun kelor ini sebagai campuran dalam pembuatan kerupuk kemplang. Usaha ini pun ia geluti sejak tahun 2020, mengingat daun kelor ini merupakan tanaman yang kaya akan manfaat untuk kesehatan maupun vitamin pada tubuh.
proses pembuatannya tidak terlalu rumit. Pertama yang perlu dipersiapkan adalah tepung terigu, daging ikan segar, garam, serta sari pati daun kelor. Adonan dicampur menjadi satu hingga dibentuk menyerupai pempek lenjer. Setelah itu direbus dengan air yang mendidih, lalu tiriskan dan diamkan hingga adonan benar-benar kering dan siap dipotong sesuai bentuk. Terakhir, adonan yang telah dipotong dijemur di bawah sinar matahari, dibiarkan hingga mengering. Kerupuk kemplang pun dimasukkan ke dalam kemasan yang bernilai jual ekonomi. Karena di pekarangan rumah kami banyak tanaman daun kelor, dan daun kelor itu sendiri kaya manfaat, bergizi dan aman. Ibu berinovasi untuk menggabungkan kerupuk kemplang ikan menjadi kerupuk kemplang daun kelor. Sejauh ini antusias dari masyarakat yang telah mencicipinya ini, Bu? Alhamdulillah diterima dengan baik dan mereka merasakan enak makan kerupuk kemplang daun kelor dengan rasa gurih dan nikmat. Untuk harganya dijamin tidak membuat kantong Anda jebol, karena dalam satu kemasan 200 gram dijual dengan harga hanya Rp15.000. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pekan hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home